Okay, this meeting will discuss specifically about writing on film. So the previous meetings have been allocated to discuss the aspect of film from cinematography, mise-en-scène, and then the sound. And for this meeting, we will discuss about how to write about film because your midterm test will be on writing about film. So usually we watch film and then that's it. We forget about it. But so the questions will be why write about film? So what's the use of writing about film that we watch? Now here are some functions of writing films. First, it can help you to understand your own response to a movie better when you write it down. And then you can also convince others the reason you like or dislike any film that you watch, and this is usually in the form of a film review. And then you can also explain or introduce something about a movie, filmmaker, or group of movies that you reader may not know. So if you have more knowledge on the movies or about the directors, then you can share your knowledge in form of writing. And also you can compare and contrast between one movie and the another movies as a way to understand the movies better. And also you can make connections between a movie and other areas of culture in order to illuminate both the culture and the movies it produces, because lots of if we watch movies, we literally learn about the cultural aspects where the movie is made or where the movie's origin country is. And talking about audience in film, we usually divide it into three kinds of audience. So the first one is the majority of people watching movies are regular or common audience. And then the second one, a more specific audience that usually write a review, is the reviewer. And of course, this is what we aim to be, is to be an academician or scholar in a kind of audience. So if we are not only watching movies for entertainment, but we can also review the film, and even further we can analyze the film in academic way. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa antara penonton biasa dan penonton yang tidak biasa ya. Apa sih yang biasa menjadi fokus mereka dalam menonton film? Kalau kita sebagai penonton biasa, maka kita pertanyaan sangat simpelnya adalah ceritanya bagus nggak? Jadi ketika keluar bioskop paling ditanya, oh bagus, rame, actionnya bagus, keren, that's it gitu ya. Hanya menggunakan kata-kata normatif seperti bagus, keren, aktingnya menarik, atau cakep-cakep, atau cantik-cantik. Jadi sangat simpel gitu ya. Apakah saya suka filmnya, atau ada tokoh yang mengingatkan saya secara pribadi pada diri saya sendiri, apakah special effectnya bagus. Jadi pertanyaan itu sangat simple dan superficial. On the other hand, reviewer dan akademisi atau scholar itu, mereka setelah melihat film, maka mereka bisa menempatkan observasi mereka terhadap film dalam suatu bingkai kerja yang spesifik. Jadi misalnya kita nonton film let's say Parasite gitu ya, kita cuma lihat oh Parasite itu mengenai seorang keluarga yang menjadi parasit di keluarga lainnya dan seterusnya, that's it. Tapi dalam bingkai yang lain misalnya kita bisa melihat film ini dari sudut pandang kelas sosial di Korea Selatan seperti apa, dan kemudian climbing the ladder of society. Jadi kayak kita tuh mau naik ke kelas atas seperti apa dan seterusnya. Dan di sana juga banyak sekali budaya-budaya atau aspek-aspek detail yang kita bisa belajar mengenai Korea di luar hal-hal yang superficial yang terlihat gitu ya. Jadi seperti batu yang dipegang, atau di dalam Parasit itu kan ada batu satu yang harusnya berat tapi ternyata itu batu palsu gitu ya, mengapung. Nah itu ada simbol-simbol tertentu, arti-arti tertentu yang bisa diobservasi di luar pemahaman audiens biasa.
Dan yang kedua, juga bisa menggunakan ilmu mereka tentang film untuk memformulasikan interpretasi mengenai film tersebut, baik di level narasi dan juga di level estetika, misalnya lewat pembahasan sinematografinya, pembahasan mise-en-scène, dan juga dari level budaya. Jadi semakin banyak ilmu mengenai analisis film yang kamu dapat, maka kamu bisa menggunakan ilmu tersebut untuk membuat interpretasi yang lebih dalam, lebih cermat terhadap suatu film yang ditonton. Nah, jika di split lagi menjadi dua antara seorang reviewer atau seorang akademisi, maka seorang reviewer atau kritikus film ini akan mengevaluasi film menggunakan kriteria-kriteria seperti koherensi narasi, inovasi teknis, atau acting yang menonjol. Jadi sebatas membahas hal-hal yang kriteria yang seperti itu. Tapi seorang akademisi mungkin akan menulis sebuah esai, ada argumennya, kemudian ada referensi kutipan-kutipan dari jurnal-jurnal lain. Contohnya misalnya bagaimana suatu film mempresentasikan sebuah momen dalam sejarah sinema, misalnya ketika produksi film independen berkembang selagi sistem studio Hollywood mengalami penurunan misalnya ya, atau misalnya fenomena sekarang OTT ya, over the top platform yang kita banyak sekali ya, dimana kita bisa menonton apapun, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun tanpa harus keluar rumah misalnya ya, atau tanpa harus terpaksa menonton film tertentu gitu ya lewat Netflix, Amazon atau HBO dan sebagainya. Itu adalah perubahan yang mungkin bisa secara akademis itu diteliti. Dan ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang pembaca kritis sebuah film. Misalnya, apakah film yang ditonton itu confirm atau searah atau sesuai to the accepted conventions of a particular genre, or does it move beyond them? Misalnya kalau kita nonton film yang bernuansa cowboy gitu, pasti kita tahu standarnya itu kalau konvensi film cowboy itu pasti ada ya cowboynya, ada Native American atau yang disebut Indian, ada kuda, kemudian ada Wild West, ada pertempuran senjata. Nah itu pasti convention kan, itu udah pasti kalau nonton film cowboy itu pasti harus seperti itu adanya. Nah tapi ketika kita nonton misalnya Brokeback Mountain, secara konvensi sesuai, ada cowboy, ada kuda, ada sapi, tapi ternyata di sini yang berbeda adalah cowboy ini ternyata homoseksual. Nah itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan konvensinya. Atau film Cowboy and Aliens gitu, ketika cowboys berinteraksi atau ada encounter dengan makhluk luar angkasa. Nah itu konvensi yang berbeda. Jadi itu salah satu yang bisa dibahas atau dipertanyakan oleh seorang penulis yang kritis. Atau kedua misalnya apakah ceritanya diceritakan secara konvensional atau overturn expectations about the structural characters. Kita tahunya misalnya sebuah film itu kan walaupun tidak harus kronologis tapi biasanya berjalan sesuai waktu gitu. Tapi ada satu film dari saya lupa judulnya, filmnya itu mundur. Jadi kita mulai itu nonton itu adalah sebetulnya itu akhir film, dan ketika sudah selesai itu adalah awal film. Nah itu agak berbeda konvensinya, jadi tidak sesuai dengan konvensi yang biasa gitu ya. Jadi memang film tidak perlu kronologis, tapi di film yang satu itu sama sekali benar-benar mundur filmnya itu, jadinya lama-lama tapi kita memahami juga bahwa ini ternyata film dimulai dari belakang gitu, bukan dari akhir. Atau apakah film ini meningkatkan tampilannya dalam konteks tema misalnya ya, jadi tema-tema yang biasa kemudian ditampilkan secara lebih menarik gitu ya. Rata-rata film itu meskipun contohnya film-film action atau film perang misalnya Pearl Harbor gitu kan, itu film perang latar belakang Perang Dunia II di Pearl Harbor, tapi sebetulnya itu kisah cinta. Nah itu tema cintanya itu dibungkus oleh suatu narasi perang dan juga persaingan antara dua sahabat yang akhirnya salah satunya harus mengalah dan seterusnya ya. Jadi itu contoh juga bagaimana sebuah film itu meningkatkan temanya, meskipun cuma tema cinta tapi dengan latar belakang yang berbeda, memberikan nuansa yang berbeda. Atau dalam konteks visual elemen, apakah ada yang baru misalnya, contohnya dalam film Matrix itu di tahun ketika dia pertama kali keluar itu adalah yang pertama kali menggagas atau yang menunjukkan yang adegan
peluru yang pelan itu ya. Nah itu adalah pertama kalinya, tapi kemudian setelah itu diadopsi oleh banyak film. Tapi itu adalah visual element yang baru dalam film tersebut. Jadi itu bisa juga menjadi bahan pertanyaan dan juga bahan riset. Nah, ketika kita berbicara mengenai interpretasi film secara akademis, sebetulnya ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan untuk menganalisis sebuah film. Yang pertama adalah yang disebut dengan analisis scene atau shot by shot analysis. Yang kedua itu film review yang tadi sudah kita sedikit singgung, dan yang ketiga itu film analysis paper atau research paper yang biasanya ditemukan di jurnal-jurnal. Kalau film review bisa ditemukan di situs-situs blog pribadi atau juga di YouTube pribadi ya, blog vlog maksudnya yang berupa reviewnya itu berupa video. Jadi ini adalah 3 opsi yang bisa kita lakukan untuk menganalisis sebuah film. Untuk yang pertama, scene analysis, ini mungkin adalah salah satu analisis film yang lebih banyak kuantitatifnya. Jadi kalau film analisis itu kan biasanya kualitatif kan, metodenya itu interpretatif gitu. Tapi kalau ini tuh benar-benar berbasis data. Ada sedikit interpretasi, tetapi kebanyakan yang dilakukan dalam scene analysis ini adalah kuantitatif ya, terukur. Jadi intinya shot by shot analysis ini adalah suatu analisis film di mana kita menganalisis film itu benar-benar per shot gitu ya. Satu shot itu ketika kamera direkam, kemudian ketika kamera stop dan pindah ke adegan lain atau pindah ke scene lain, itu disebutnya satu shot gitu ya. Jadi rata-rata film itu mungkin sekitar ada 20-30 ribu shot satu film. Jadi shot analisis ini memang tidak diperuntukkan untuk menganalisis seluruh film, karena dibayangkan 30 ribu shot berapa ratus lembar yang kalian harus tulis. Jadi biasanya hanya fokus pada scene yang sangat penting dalam film tersebut, kemudian dipecah-pecah scene-nya itu, kemudian dianalisis scene shot 1 apa, shot 2 apa, dan kurang lebih tabelnya seperti ini. Jadi shot mengacu pada shot keberapa, kemudian image-nya, gambarnya apa, kemudian time-nya kapan, misalnya detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, dan berapa detik durasinya, length of shot, kemudian deskripsi dari shot tersebut, dan akhirnya kutipannya seperti apa. Atau maksudnya bukan kutipan, interpretasinya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini, scene analysis itu benar-benar spesifik ya, memecah semua shot per satu-satu sampai durasi, time, dan sebagainya itu di break up atau di breakdown. Jadi contohnya seperti ini, paling kiri itu shot number 1, kemudian yang kolom 2 itu gambarnya, shotnya seperti apa, kemudian si durasinya, bukan durasinya tapi menit keberapa gitu ya. Di sini 00, berarti pas buka sekali film durasinya berapa, 23 second. Kemudian di paling kanan itu karena semua shot 1-7 itu sama, hanya berbeda-beda pengambilan, maka di sana secara umum disebutkan bahwa shot 1-7 constitute a prologue. Jadi ini sebuah prolog. Film ini di shotnya di 1-7 itu long shot, karena merupakan establishing shot. Kemudian rata-rata tidak bergerak kameranya, jadi stationary ya, nggak ada pan atau segala macam, dan menunjukkan apa yang ada di film tersebut. Misalnya di sini ada shotnya itu ada placid stream, jadi ada suara air mengalir dan seterusnya. Jadi ini adalah analisis shot. Kemudian di berikutnya ada shot 4, ada gambar seorang di atas kuda, kemudian ada detik keberapa, detik ke-39 selama 14 detik. Kemudian disebutkan deskripsinya apa, dia menggunakan medium close up, kameranya mengikuti si rider yang kita bisa lihat mukanya. Jadi di sini benar-benar membahas di yang kolom yang kedua dari kanan itu, membahas jenis kameranya, jarak kamera seperti apa, kemudian apa yang dideskripsikan dalam shot tersebut, dan akhirnya di sebelah kanan itu interpretasinya ya. Kemudian shot ke-5 ada camera tracks rider, jadi kameranya mengikuti si penunggang kuda, pretty close up dan seterusnya, shot 6 dan seterusnya. Jadi memang ini memerlukan kedetilan dan interpretasi. Jadi cukup sangat-sangat kuantitatif seperti saya bilang, berbasis data. Dan tujuannya apa? Ya pada akhirnya kita bisa melihat, misalnya kamu pilih satu scene yang paling signifikan. Nah kita lihat kenapa itu signifikan dan bagaimana
signifikansi scene tersebut dilihat shot per shotnya. Jadi misalnya ketika setelah dianalisis ada 30 scene atau 30 shot, ternyata mayoritas itu menggunakan close up misalnya. Oh, itu berarti kenapa film ini banyak menggunakan close up di scene yang penting ini. Nah, kita analisis, oh ternyata penggunaan close up itu penting karena scene penting ini harus menunjukkan audience, misalnya emosi wajah si tokohnya, sehingga perlu difokuskan pada wajahnya terus dan menggunakan close up, misalnya seperti itu. Jadi interpretasinya itu bisa kita lakukan, tapi itu setelah kita menganalisis data yang ada sesuai dengan fakta yang ada juga. Dan untuk scene analisis contohnya juga kamu bisa lihat juga buku-buku yang sudah saya minta kalian miliki ya, bisa diambil di TU, dasar-dasar kajian SIMA. Di sana ada beberapa juga contoh seperti ini dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin lebih paham. Jenis kedua adalah film review. Di film review ini tentu saja kalian sudah sangat sering lihat ya, lebih fokus pada naratif film yang superficial atau yang di permukaan, karena kita tidak bisa membahas terlalu dalam, karena tujuan film review itu bukan spoiler. Jadi hati-hati ketika membuat film review. Jika kalian ada spoiler, maka di awal sekali harus disebutkan, jika Anda belum menonton film ini, mohon jangan teruskan membaca atau ada spoiler gitu ya, karena kalau misalnya tidak ada peringatan itu, maka nanti nggak akan ada yang baca lagi review kalian, karena ini mah reviewernya itu suka spoiler gitu ya, jadinya harus ada spoiler alert. Jadi biasanya cuma mendiskusikan plot secara singkat, kemudian ditambah dengan beberapa aspek yang menarik, misalnya ada special effect-nya atau konteks filmmakingnya, atau aktornya, actingnya dan sebagainya. Itu yang diangkat dalam film review. Typical film review is to recommend whether a film is worth watching or not. So usually film review is subjective and simplistic. Jadi kalau kamu nulis film review, maka harus di kepala kamu harus ada satu tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan film tersebut pada pembaca. Nah, jadi itu tujuan utamanya. Makanya sifatnya subjektif, karena kalau kita lihat film review, ada 2 review, 3 review yang berbeda dari satu film, itu menunjukkan bahwa memang sangat subjektif dan juga biasanya simplistik. Jadi secara umum, a film review does not need to follow standard academic writing. Apalagi kalau kalian menggunakan video atau vlog ya, biasanya kalimatnya pun kata-katanya itu sangat kolokial ya, benar-benar kata-kata yang sehari-hari, bahasa sehari-hari, mungkin pakai gua, lu dan sebagainya. Jadi tidak perlu harus ada referensi atau kalimat akademik, tetapi strong subjective response to a certain film can be developed into a good critical analysis. Tapi bisa juga dalam beberapa kasus review yang baik itu bisa dikembangkan menjadi sebuah jurnal ya. Jadi tidak melulu menjadi review film. Nah, di luar sana banyak sekali contohnya. Ini adalah 2 contoh saja yang dari Roger Ebert ya, .com, kemudian The Guardian juga, dan ratusan jenis review lainnya, baik itu narasi dalam bentuk majalah web atau blog dan juga video ya. Jadi kalau video itu lebih menarik, kenapa? Karena ada ilustrasinya. Jadi ketika seorang reviewer mereview film itu ada cuplikannya gitu. Nah, itu membuat lebih menarik dan juga kita biasanya kan lebih visual ya. Tapi biasanya masih banyak juga yang menggunakan narasi-narasi tulisan yang mungkin sudah standar konvensionalnya ya. Ini juga ada banyak yang berbahasa Indonesia ya, kincir.com atau ulasinema.com. Jadi silakan baca-baca, dan tidak ada template yang spesifik ya yang harus diikuti. Memang ada satu guidance untuk menulis review seperti apa, tapi akhirnya balik lagi pada kalian, kreativitas sendiri seperti apa baiknya. Jadi silakan dilihat-lihat seperti apa contohnya. Nah, kita coba lihat masuk ke dalam hal yang lebih detail mengenai bagaimana untuk menulis review film review. Sebuah review film should have a number of purposes. Jadi tujuannya itu ada minimal 4 ya. Menginformasikan, mendeskripsikan, menganalisis secara sederhana, dan merekomendasikan atau memberikan advice ya. Jadi itu 4
purposes yang kita harus ingat ketika menulis sebuah film review. Jadi film review itu cenderung fokus pada narasi permukaan, membahas dari plot, kemudian juga tipikalnya merekomendasikan, dan tidak harus mengikuti standar penulisan akademis. Dan biasanya di akhirnya itu ketika sudah selesai itu ada yang pakai bintang, ada yang pakai buah, misalnya biasanya 5 bintang itu paling bagus. Nah, jadi setelah kalian selesai nulis review, kalau kamu merekomendasikan ya terserah mau menambahkan bintang 4, bintang 5 terserah, tapi kalau tidak merekomendasikan berarti bintangnya cuma 1, 1,5 atau 2. Jadi jangan lupa di akhirnya itu memberikan kayak ada ratingnya gitu ya. Apakah itu bintang atau apapun, silahkan pilih ikonnya apa. Dan berikut adalah step-step guidance yang untuk menulis sebuah film review. Jadi yang pertama, seharusnya idealnya tontonlah film lebih dari sekali. Ya, karena kalau cuma sekali, kita mungkin kehilangan beberapa aspek yang mau kita fokuskan. Kecuali kalau memang filmnya baru, ya mungkin kamu nonton ke bioskop sekali, ya oke lah, karena harus berbayar ya. Tapi kalau misalnya bisa 2 kali nonton ke bioskop, 3 kali nonton ke bioskop, nggak apa-apa. Kemudian kedua, express your opinion of the film, but support your criticism. Ya. If you are offended or disappointed or embarrassed, provide a valid reason even if you think it is obvious. A film review that comes across as a personal attack on an actor and the other people inside is failed review. Jadi kedua, meskipun kamu tidak suka, tapi jangan menyerang personnya gitu. Jangan menyerang orang-orang individunya, karena itu bisa dianggapnya review yang gagal. Yang ketiga, sesuaikan review kita untuk pembaca. Kita sekarang anggap aja kalau kita bikin vlog, maka pembaca kita adalah orang-orang seumuran kita, ya, dan juga film yang dibahas juga film 17 tahun ke atas, ya berarti mungkin bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita bahas film-film kartun anak-anak gitu ya, kita berarti kan pembacanya atau penontonnya mungkin anak-anak remaja yang lebih muda ya, umur 11, 12. Nah, kata-kata yang dipilih pun harus disesuaikan. Jadi kita harus tahu ketika nulis review itu mau ditujukan kepada siapa gitu. Apakah ini ke penonton umum atau ke penonton spesifik umurnya dan seterusnya ya. Jadi harus lebih diperhatikan. Dan sudah saya sampaikan, jangan sampai spoiler ya. Avoid spoiler. Karena kalau misalnya kamu spoiler banyak di filmnya gitu atau di reviewnya dikatakan oh di akhir cerita tokoh ini sayangnya mati gitu, wah jadi ketahuan kan. Ini tidak profesional gitu ya. Jadi jangan, tahanlah diri dari mengungkapkan suatu plot twist yang menarik dalam film itu gitu ya, karena itu yang ditunggu penonton. Nah, kamu malah spoiler di review kan malah jadi merusak gitu ya. Jadi jangan. Kemudian nomor 5, judge the story. Misalnya karakternya apakah actionnya justified atau motifnya itu plausible dan seterusnya. Silakan perhatikan plot dan juga tingkah laku atau bagaimana si karakter tersebut menggiring plot sampai ke akhir, seperti itu. Kita juga bisa memberikan rating pada aktornya, yang nomor 6. Dan nomor 7, kita juga bisa fokus pada technical elements ya, bagaimana sinematografi, editingnya, lightingnya, soundnya dan seterusnya mendukung atau tidak mendukung. Dan ingat, film review ini adalah bacaan ringan, bukan novel ya. Jadi jangan sampai menulis review yang berlembar-lembar. Review itu cukup 1 lembar, that's it. Karena orang hanya perlu tahu saya perlu baca, nonton atau enggak film ini. Mereka tidak perlu detail sangat spesifik. Jadi kamu fokus pada hal-hal yang memang menonjol dari film tersebut, apakah yang mau ditekankan, direkomendasikan atau enggak. Jadi simple to the point, tapi fokus pada bagian-bagian yang memang penting yang perlu disampaikan kepada calon penonton gitu ya. Jadi usahakan ringkas, cukup 1 halaman. Nah, itu tadi adalah mengenai film review ya. Kita akan bahas film review nanti lebih dalam ketika pertemuan terakhir ke-7 ya, untuk memahami tata cara atau apa yang perlu kalian lakukan nanti, karena itu salah satu opsi dalam UTS kalian. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yang juga salah satu opsi dari UTS kalian, yaitu film analisis atau research paper. Ini biasanya
tightly related to film theories and terminologies. Jadi harus tahu sedikit latar teori-teori film, kemudian juga involving a more theoretical reading, dan juga sifatnya interdisciplinary ya, biasanya meminjam teori dari berbagai bidang ilmu lain. Dan untuk contoh template memang sebenarnya tidak ada ya. Kalau saya baca banyak jurnal itu tidak ada template, misalnya paragraf 1 harus ini, paragraf 2 harus ini, enggak. Tapi ini contoh beberapa saja, silakan nanti kalian bisa lihat, atau di dalam buku yang dasar-dasar kajian sinema, kamu di sana saya ada mungkin ada 6 atau 7 paper, silakan baca. Nah, contohnya seperti itulah. Saya lihat pun itu tidak ada template khusus ya, jadi kalian harus benar-benar belajar. Atau juga kalian bisa lihat, cek di repository Maranatha, sudah banyak teman-teman kalian yang senior yang lulus dengan menganalisis film, dan itu bisa dijadikan standar atau contoh untuk kalian tulis research paper seperti apa. Ini contohnya yang pertama, yang dari tadi saya sampaikan, ini saya hanya tulis abstrak ya. Jadi saya mengambil film Impetigore atau Perempuan Tanah Jahanam, dan saya melihat konteks dari female body horror di sini mengenai kulit ya, skin performance. Jadi intinya di sini saya tuliskan di abstraknya sudah jelas, saya membahas itu, kemudian apa itu film Impetigore, kemudian artikel ini fokusnya pada apa. Nah, saya fokus pada mystification of the female body yang terkait dengan urusan gender, dan saya menggunakan konsep body horror, kemudian particularly relating to the skin, gender relation, dan wayang mysticism. Jadi ada 3 konsep yang saya pakai, dan kemudian findingnya seperti apa, bahwa ternyata film ini secara metaforis underlines the ongoing disconcerting perspective of contemporary Indonesian society on women's embodied agency. Jadi intinya saya ingin menunjukkan bahwa film Impetigore ini meskipun dalam konteks gender itu lebih kuat, lebih menunjukkan superioritas wanita, tapi di sisi lain juga ada beberapa konteks yang masih menunjukkan bahwa wanita itu sesuatu yang menakutkan atau yang perlu dihindari gitu ya. Dan ini introduction-nya, tapi saya cuma bahas sampai segini ini saja ya. Jadi kalau mau baca bisa tadi klik atau lihat yang situs atau link yang saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya. Ini yang kedua juga salah satu yang saya tulis, saya juga tetap ambil masih Joko Anwar karena saya suka horor, jadi saya rata-rata film atau artikel yang saya tulis itu pasti terkait dengan horor, dan ini mengenai Pengabdi Setan. Di sini saya melihat dari sudut pandang politic of religion, jadi konteksnya itu bukan konteks horor, tapi bagaimana ada politic of religion bermain di dalam film Pengabdi Setan ini. Jadi saya membandingkan 2 film Pengabdi Setan yang awal di tahun 80-an dengan yang baru yang di remake ya, dan membandingkan bagaimana konteks politic of religion itu bermain di dalam 2 film tersebut, karena kita tahu film zaman Orde Baru itu politic of religion itu berbeda dengan yang zaman sekarang. Nah, bagaimana film ini meskipun mirip tapi ternyata ada perbedaan gitu ya, dan di sini saya menemukan bahwa ada perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi atau juga apa yang diyakini atau diperbolehkan oleh pemerintahan saat itu dan yang saat ini seperti apa. Dan ini beberapa introduction ya, saya mulai dari kutipan dari fakta bahwa di hari pertama rilis film ini ada 90.000 orang yang sudah bertemu dengan ibu ya. Kita tahu kalau kamu nonton film Pengabdi Setan pasti tahu si tokoh ibu ini ya, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi untuk riset ini kamu tidak perlu harus seperti ini ya. Ini contoh karena masuk jurnal, tapi kalau untuk riset yang simple karena kamu sebagai orang baru gitu ya yang menulis artikel film, ya mungkin bisa lihat contoh repositori yang dari tesis-tesis senior kalian. Nah, ini satu contoh tesis yang sudah diterbitkan dari senior kalian, Yudia. Jadi dia sudah menulis tesis, tapi saya sekarang sedang mencoba mengolah tesisnya Yudia itu menjadi jurnal. Nah, ini sudah diterima jurnalnya tapi belum dipublish. Jadi dia membahas film Birdman dengan mengacu pada konteks
dari sudut pandang filsafat, philosophical. Jadi dia pilih existentialism dari Sartre. Jadi dia mengambil existentialism Sartre, dilihat dari sudut pandang konflik untuk dalam film Birdman. Jadi tujuannya di sini, this paper aims to explore the existential crisis through conflicts in Alejandro González Iñárritu. Ya, jadi intinya dia ingin menunjukkan bagaimana sinematografi dan mise-en-scène film itu mendukung keberadaan konflik eksistensialis yang dialami oleh si tokoh utamanya. Kurang lebih seperti itu. Ini introduction-nya. Introduction ini pun saya ambil hampir full dari tesis yang dibuat, meskipun ada tambahan-tambahan juga, karena kalau tesis itu kan nggak perlu referensi, tapi kalau jurnal itu perlu referensi, jadi saya nambahkan sedikit. Jadi intinya kalau ketika kita menganalisis film secara akademisi, membuat sebuah paper, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah memformulasikan pertanyaan. Semua riset itu pasti perlu pertanyaan atau cari masalah. Jadi apa yang kamu mau cari tahu atau yang mau jawab? Karena kalau kamu bilang, aduh saya suka film ini, saya pengen menganalisis. Nah apanya? Apa yang kamu mau analisis? Apa yang mau kamu jawab? Jadi sebelum itu didapat, ya kamu nggak bisa mulai. You have to find problem first. You have to find a question first. So why? And then why is that thing important? Jadi ketika sudah ketemu nih, saya Pak mau menjawab pertanyaan ini. Nah, kenapa pertanyaan itu sangat penting bagi kamu? Kenapa signifikan untuk dianalisis? Jangan-jangan ini nggak ada terlalu berguna buat dianalisis gitu ya. Jadi cari juga signifikansi dari topiknya. Setelah itu, baru kamu bisa memilih bagaimana atau lewat cara apa kamu ingin menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, saya ingin membahas identitas si orang ini nih, yang ternyata dia psikopat. Nah berarti kalau kamu melihat seperti itu, maka mungkin pendekatannya yang means yang kamu perlukan itu adalah suatu pendekatan psikologis misalnya, atau misalnya ada yang terkait dengan seorang homoseksual, ya berarti ini pendekatannya pendekatan gender misalnya. Jadi setelah kamu tahu apa masalahnya, kamu tahu kenapa itu signifikan, barulah cari toolsnya apa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah teori atau pendekatan, seperti tadi saya menggunakan politics of religion, atau misalnya gender, atau female body horror, itu kan semua konsep atau teori. Jadi itu yang berikutnya. Jadi jika disimpulkan, maka dalam menganalisis sebuah film itu kita bisa pilih ada yang pure film aspect analysis, ini yang hanya mendiskusikan sinematografi, mise-en-scène, bagaimana mereka mendukung film tersebut dalam menyampaikan pesannya, tanpa menganalisis budaya atau aspek psikologi, aspek konflik, tema segala macam, sama sekali enggak. Hanya membahas sinematografi dan mise-en-scène, itu adalah pure film aspect analysis. Atau juga ketika kita di film melakukan film scene analysis yang pertama tadi, yang shot by shot, nah itu adalah pure film analysis, karena tidak melibatkan apapun di luar film tersebut kecuali film itu sendiri. Nah, yang kedua opsinya adalah film analysis with literary aspects. Jadi yang tadi seperti senior kalian lakukan, dia menganalisis film Birdman, aspek literarinya yang dipilih adalah konflik, kemudian means-nya itu adalah eksistensialismenya Sartre. Jadi itu dua opsi yang bisa dilakukan. Film review masuknya sebetulnya ke dalam film analisis yang nomor 2, karena dia menyambung-nyambung dengan beberapa konteks di luar film tersebut. Jadi untuk merefresh sedikit apa sih literary aspect dalam film, ya sebenarnya sama seperti kita membahas atau membaca novel. Ya ada plot, karakter, setting, tema, point of view, images yang berulang-ulang atau simbol, itu semua hal-hal yang bisa dilihat juga dalam film dan bisa dianalisis dalam film. Jadi ini maksud saya ketika membahas satu aspek literatur dalam film. Kemudian untuk sinematik aspek dalam film tersebut, ya kalian sudah dapat di beberapa pertemuan awal, yaitu elemen-elemen yang unik dalam film, misalnya terkait dengan sinematografi dan juga mise-en-scène. Itu dua itu hal yang uniquely film, yang tidak ada dalam novel atau yang lain. Baik, itu akhir dari pembahasan how to write a film analysis. Dan untuk minggu depan, ini tidak ada kaitannya dengan film analisis atau menulis, tapi saya ingin
sedikit memberikan tugas yang terkait dengan sinematografi dan mise-en-scène karena kita belum pernah ada pembahasan atau latihan ya. Jadi minggu depan kalian tidak akan ada kelas, tapi digantikan dengan individual independent study dalam artian kalian harus menonton sebuah film ya. Jadi minggu depan itu tugas kalian nonton film, pilih film apapun juga, tonton, dan juga lakukan assignmentnya, apa detailnya, pertanyaannya apa, silahkan cek di morning, lihat di meeting tanggal 23 Maret dalam film analisis aspek. Kemudian assignment ini bisa individual, bisa grup. Grupnya sama dengan yang kelas classical drama boleh ya. Jadi silakan mau individual mau grup. Kemudian nanti hasilnya ini saya akan dengar presentasikan, kalian presentasikan di tanggal 30 Maret atau di pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi di pertemuan terakhir kita akan bahas format UTS seperti apa sekaligus presentasi akhir kalian. Oke? Jadi minggu depan tugas kalian adalah independent study, menonton dan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di morning platform. Okay, so that's the end of this session. Keep calm and learn film studies.